Keutamaan berjalan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Pertama, setiap langkah akan menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masha ila baitin min buyutillahi, liyaqdiya fariidatan min faraidillahi, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan, wal ukhra tarfa'u darajatan." Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapuskan kesalahan dan yang satunya lagi meninggikan derajat. Hadits riwayat Muslim. Kedua, pahala yang diterima oleh orang yang berjalan menuju masjid tidak saja saat ia pergi ke masjid, tapi juga ketika ia pulang dari masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man raha ila masjidil jama'ah, fa khutwatun tamhu sayyi'atan, wa khutwatun taktubu lahu hasanatan dhahiban wa raji'a." Siapa yang berangkat ke masjid untuk berjamaah, maka langkah yang satu menghapus satu keburukan, dan langkah yang lain menuliskan untuknya satu kebaikan, baik saat ia pergi menuju masjid dan ketika kembali dari masjid. Ketiga, semakin jauh jarak perjalanan menuju masjid, maka semakin besar pahala. Rasulullah SAW bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha." Orang yang paling besar pahalanya dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid dan paling jauh langkahnya ke masjid. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, selama perjalanan menuju masjid, maka ia dicatat dalam keadaan salat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu, thumma kharaja 'amidan ila al-masjid, fala yushabbikanna yadayhi, fa innahu fi salatin." Jika salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat ke masjid, maka janganlah menyilangkan jari jemarinya atau melakukan perkara yang sia-sia, karena sesungguhnya dia dalam keadaan salat. Hadits riwayat Abu Daud. Kelima, orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan malam akan mendapatkan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Bashiril masya'ina fil dhulmi ilal masajidi bin nuri at-tammi yawmal qiyamah." Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang berjalan ke masjid di tengah kegelapan. Kabar gembira berupa cahaya yang sangat terang benderang pada hari kiamat kelak. Hadits riwayat Abu Daud. Keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan tempat singgah atau jamuan di surga bagi orang-orang yang berangkat ke masjid pada pagi dan sore hari. Nabi SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjidi wa raha, a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Siapa yang pergi ke masjid pada pagi dan petang hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersiapkan untuknya sebuah tempat singgah atau jamuan di surga setiap kali ia pergi ke masjid, baik di pagi maupun petang hari. Tafaqun alaih. Ketujuh, mendapatkan pahala haji atau umrah. Rasulullah SAW bersabda, "Man masha ila salatin maktubatin fil jama'ah, fahiya kahajjatin, wa man masha ila salatin tatawwu'in, fahiya ka'umratin nafilah." Siapa yang berjalan menuju salat wajib dalam rangka berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah. Hadits riwayat At-Tabrani, dihasankan oleh Al-Albani. 8. Mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun fi dhimanillahi azza wa jal, rajulun kharaja ila masjidin min masajidillahi azza wa jal, wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillahi ta'ala, wa rajulun kharaja hajjan." Ada 3 golongan manusia yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, laki-laki yang keluar ke masjid di antara masjid-masjid Allah. Kedua, laki-laki yang keluar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ketiga, laki-laki yang keluar untuk menunaikan haji. Kesembilan, setiap langkah kaki menuju sholat Jumat mendapatkan pahala ibadah puasa dan sholat 1 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala yawmal jumu'ati waghtasala ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها." Barang siapa membersihkan pakaiannya dan memandikan kepala serta anggota tubuhnya di hari Jumat, lalu ia datang pagi-pagi dan bersegera, dan ia berjalan kaki, lalu ia duduk mendekat dengan imam, kemudian ia mendengarkan khutbahnya, dan ia tidak berbuat perkara yang sia-sia. Niscaya setiap langkah yang ia ayunkan, pahalanya seperti pahala 1 tahun. 1 tahun beribadah puasa dan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian 9 keutamaan berjalan kaki untuk sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya.